Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livati Nur Ida Lelia, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan. Saya merupakan pendidik di SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Abdul Khadimul Azal MPD dan pengajar praktek saya Bapak Nur Hasan SPD MM. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan suatu budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menggunakan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan, sehingga dapat menjadikan murid paham dan menyadari motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, selanjutnya untuk dapat menghargai dari orang lain dan untuk menjadikan pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apabila yang dimiliki dalam manusia pada untuk ketidaknyamanan ataupun hukuman untuk dapat mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal, sehingga kita menginginkan suatu motivasi internal dari dalam diri murid, sehingga untuk menjadikan pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalkan motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Manajer merupakan posisi kontrol yang diharapkan pada setiap guru, sehingga guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai posisi manajer berpedoman pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid, sehingga keyakinan sekolah ataupun kelas berupa pernyataan universal yang dapat difahami, diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Terdapat 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama adalah koneksi antar materi mengenai budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid
dan menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah, menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Untuk yang terakhir, keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar tercapainya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan dapat berpihak pada murid. Serta untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut menggunakan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan tercapainya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Namun, seluruh konsep ini tersebut harus tetap diterapkan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Selanjutnya, hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan posisi tenang. Seharusnya posisi kontrol saya adalah sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering tidak mengikuti pelajaran di jam terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Serta hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu adalah selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan mulai menyadari akan pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah.
dengan memberikan pertanyaan seperti apa tindakan yang kamu lakukan sudah benar atau apa sudah sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang telah kamu lakukan tadi. Hal lain yang penting untuk dipelajari adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah. Tujuannya adalah menjadikan murid menjadi terbiasa dan karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Demikian video pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.